Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal husul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mud wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'alihi wa ashabihi wa juwadi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ala sa'iri atba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan mu'allifatil kitab Syekh Al-'Alim Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa mu'allimina wa nakhussu khususan ila ruhi syayikhina madadana bimadadihim wa ada alaina ya Allah min barakatihim wa antir alaina ghaitha karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid din wa dunya wal akhirah syuhurillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'id ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para ustadz, para tur pemerintah, Bapak RW, tak lupa yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla As-Salihah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, tak lupa hadirin sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat walafiat, Amin ya Allah. berkah hidupnya, kabul segala hajat-hajatnya, keturunannya saleh salehah, diwafatkan di dalam keadaan husnul khawatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kitab Tauhid, ya, kitab Tauhid Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil Islamiyah. Karena malam ini adalah malam pertama, ya, malam Senin pertama kita memulai kajian kitab kuning, saya mengingatkan kembali karena sudah lama libur, mengingatkan kembali untuk bismillah kembali, kita niat kembali. Ini yang sebenarnya remeh sebenarnya, ya, tapi kadang sering lupa. Niat ini sangat penting, ya. Dikatakan oleh ulama min ahammil asya. Niat itu Bapak sekalian adalah yang paling penting. Bahkan niat ini bal hiya minal amal. Pentingnya niat ini mengalahkan pentingnya amal. Bapak rajin sholat tahajud 100 rakaat nggak pakai niat, gimana Kak? Oh itu Pak, ya. Bapak sedekah tiap minggu ratusan juta kagak pakai niat, ya nol besar gitu Pak, ya. Makanya dikatakan an-niyat hiya min ahammil asya. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya dalam amal soleh adalah niatnya Pak. Yang penting. Makanya mumpung, ya, ini di malam Senin pertama ini kita memulai pengajian, niat, ya, jangan sampai lupa niat. Kita nganggapnya niat itu udah setahun niatnya gitu kan. Nah ini bagusnya setiap kita melakukan amal soleh jangan lupa niat. Gitu, ya, jangan lupa niat. Bahkan
Kita kalau niatnya aja Pak, ini kalau ditimbang-timbang Pak ya, niat tapi tidak beramal, ya. Ada orang niat tapi nggak sampai beramal gitu, walaupun sebenarnya yang namanya itu harus ada amalnya Pak ya, azam gitu. Ada orang niat tapi tidak disertai amal. Niatul mukmin al mujarradah bil amal kata ulama. Kalau ada orang niat mau tahajud misalnya Bapak ya, mau silaturahmi misalnya, mau sedekahnya, cuma ada niat doang, khairun kata para ulama, itu lebih baik, itu lebih besar pahalanya daripada apa? Min amalil mu'min al mujarrad minan niat. Itu lebih baik pahalanya daripada amal gak disertai niat Pak. Bisa dipahami Pak ya? Jadi lebih baik niat kata para ulama, walaupun tidak sampai beramal, daripada beramal nggak pakai nih. Ya. Kalau mending-mendingan itu Pak ya. Kalau mending-mendingan, yang paling keren gimana Pak? Ya niat, ya amal yang paling bagus, yang paling afdol begitu. Ya. Jadi kalau hitung-hitungan, saya niat tahajud, tapi nggak tahajud itu lebih baik daripada tahajud kagak nih. Ya. Mending itu. Tapi kalau dilawannya sama niat plus amal, ya lebih baik itu Pak ya. Kenapa kalau kita ini niat tapi nggak sampai amal itu lebih baik Pak ya, daripada amal tapi nggak pakai niat? Karena kalau kita niat tapi belum sempat amal, itu sudah kebaikan Pak. Niatnya itu sudah ibadah. Jadi dikatakan kenapa? Karena niatnya aja udah ibadah, walaupun belum beramal, itu sudah dikatakan amal soleh, ibadah. Tapi kalau orang melakukan sholat tahajud nggak pakai niat, ibadah bukan Pak? Bukan ibadah. Makanya yang ibadah dengan bukan ibadah masih mendingan yang ibadah. Nah itu niat ya. Nah niat itu bukan hanya sekedar itu Pak ya. Orang kalau ada niatnya, kalau kuat niatnya, itu pengaruhnya luar biasa Pak. Orang udah ada bahasa orang kampung, kalau udah niat tuh Pak, apa aja dilakukan kalau udah punya niat. Orang dari kampung mengadu nasib ke kota, nyari pekerjaan karena udah niat, bahasanya Pak, udah niat nyari kerja. Interviewnya jam 1 malam, datang gak kira-kira Pak? Datang, ada motivasi gitu Pak ya. Orang kalau udah ada niatnya, udah kuat niatnya, dia ada motivasi untuk beramal apa saja. Bapak udah niat haji misalnya, ya sekuat tenaga, dorongannya luar biasa. Gak punya uang, barangkali sawah yang di rumah itu, yang di kampung berapa hektar dijual berapa meternya gitu Pak ya. Karena sudah nih, jadi niat itu bukan hanya mengesahkan amal saja Pak ya, tapi kekuatannya, dorongannya luar biasa. Kalau orang udah punya nih, makanya niat ini penting sekali dalam setiap amal ya. Nah bahkan di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Pak ya. Ada kitab namanya Jawahirul Lu'lu'iyah, karangannya Imam Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati. Itu dikisahkan di sana Pak. Ini betapa hebatnya niat Pak ya. Ini gak apa-apa niat dulu Pak ya. Niat dulu. Jadi kata Imam Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati dalam kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah, itu diceritakan zaman dulu itu Pak, ada saudara, 2 orang bersaudara, kakak beradik Pak. Kakak beradik dalam satu tempat. Rumahnya kebetulan tingkat Pak ya. Di kitab itu dijelaskan rumahnya bertingkat. Jadi kakaknya di lantai 1, adiknya di lantai. Walaupun satu kandung kakak sama adik ini, wataknya berbeda Pak. Makanya Bapak jangan aneh ya Pak ya. Kalau anak pertama kok nurut banget, biasanya begitu Pak ya. Kalau anak kedua, waduh begitu Pak ya. Beda biasanya, padahal satu bibit Pak ya, dari istri yang sama ya. Dari istri yang sama, karakternya berbeda. Kalau istrinya berbeda mungkin bedain deh Pak ya. Ini istrinya masih itu saja, anak pertama, kedua berbeda. Jadi jangan aneh Pak ya. Biasanya kalau anak pertama itu agak lebih lebih tunduk, lebih soleh gitu Pak ya. Karena apa? Doanya luar biasa orang tuanya Pak. Bapak lagi ngedoain anak pertama tuh, ya Allah sampai nangis-nangis, pengen punya anak, pengen soleh. Tapi kalau yang kedua tuh biasa aja, gitu ya. Ketiga biasa aja, yang keempat biasa, jadi beda. Gregetnya tuh beda.
Nah, dua kakak beradik ini, yang kakaknya ini solehnya minta ampun, Pak. Hari-harinya ibadah, sholat, ibadah, bergaul dengan masyarakat baik. Tapi adiknya 180 derajat, nggak jauh dari narkoba, nyolong, zina, udah gitu-gitu ada. Jauh sekali, ya. Antara langit dengan sumur jauh, Pak ya, jauh sekali. Akhirnya suatu malam ini kakaknya itu iseng-iseng, Pak, punya pikiran begini. Saya dari mulai balik sampai usia segini kayaknya belum pernah ya ke diskotik nih. Oh, gitu Pak ya. Orang kalau terlalu sore kan pikirannya begitu, Pak. Nyoba-nyoba nongkrong di pinggir jalan gitu, Pak. Pernah nggak begitu, Pak? Sesekali ke diskotik, mau syiar Islam gitu, Pak ya. Mau apa di sana? Sekali-kali saya pengen apalah kayak orang-orang gitu. Jadi kakaknya yang sore ini dalam hatinya ada kerentek, kalau bahasa saya, ada apa kerentek itu? Ada keinginan, pengen sesekali kayak adik saya gitu, pengen main perempuan, pengen sesekali main perempuan. Ini mudah-mudahan kita tidak ya. Nah, kakaknya di atas niatnya begitu, yang di bawah sama Allah digerakkan lagi hatinya. Ya Allah, saya udah umur segini, masa mau mabok terus, masa mau main perempuan, pengen kayak abang saya katanya, sesekali mau apa? Mau ikut ibadah sama abang saya. Jadi dia niatnya Pak, pengen naik ke atas karena kebetulan pakai tangga gitu Pak ya. Yang di atas juga Pak, pengen turun pengen nyari alamatnya di mana gitu Pak. Tahu Pak di mana? Insya Allah ya udah lupa Pak ya. Tapi kalau udah lupa biasa ingat lagi biasanya ya. Nah akhirnya Pak, malam hari itu Pak, yang adiknya naik ke atas ke tangga, yang kakaknya ke bawah. Dua-duanya ingin apa? Niatnya berbeda. Yang soleh ingin nyoba maksiat, yang maksiat pengen nyoba itu oleh Allah tiba-tiba tangga itu roboh semua Pak. Dirobohkan, akhirnya jatuh dua-duanya ketimpaan apa? Reruntuhan, meninggal dunia semua Pak. Meninggal dunia semua. Nah bagaimana ini nasibnya begini? Nah kata Imam Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati dalam Jawahirul Uluhiyah, dibangunkan kedua orang ini ya. Nah oleh Allah yang ahli maksiat ini ketika dibangunkan seperti orang yang taat ini seperti ahli maksiat. Jadi ketaatan berapa tahun itu dianggap tidak ada, karena niat ingin melakukan kemaksiatan. Yang untung adanya ini dihidupkan oleh Allah di alam kuburnya itu apa? Seperti hidupnya bangkitnya orang soleh. Coba ya. Makanya kata Nabi, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Jadi bapak saya nanti dibangkitkan nanti di alam kubur bukan karena lihat amalnya, bukan karena sholatnya, bukan karena rajin majelis taklim, bukan. Ala niyatihim. Niatnya apa tuh majelis taklim? Sholatnya untuk apa niatnya? Sodakohnya untuk apa? Itu kan? Kebaikan-kebaikan untuk apa? Innama yub'atsun nas ala niyatihim. Dibangkitkan kita manusia nanti setelah meninggal tergantung niatnya masing-masing. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau niatnya baik, dibangunkan dalam keadaan baik oleh Allah. Kalau buruk ya buruk. Jadi niat yang sekali itu Pak mempengaruhi perjalanan selanjutnya kita. Itu baru niatnya aja Pak, apalagi benar-benar gadis kontik gitu Pak ya. Jadi itu pentingnya niat itu seperti itu Pak ya. Jadi makanya berazamlah, berniatlah untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, dan pengaruhnya luar biasa Pak niat itu Pak ya. Pengaruhnya niat luar biasa. Ada Khalifatul Rasul, Khalifah itu bukan Khalifatul Rasul, ada Umar bin Abdul Aziz. Bapak mungkin sering mendengar Pak ya. Ada khalifah yang adil setelah Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini sebelum pencalonan gitu Pak ya, sebelum pengangkatan jadi khalifah, jadi presiden, dia itu dalam hatinya sudah niat, saya kalau jadi presiden, saya ingin jadi imamun muqsitun adilun. Jadi cita-cita dua, imamun muqsitun itu imam yang adil, solehun dan soleh. Saya cita-cita dua aja. Kalau jadi pemimpin, pengen soleh, pengen adil, pengen soleh, cita-cita. Oleh Allah, irodahnya Allah jadi Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya suatu hari ada pasukan dari istana Umar bin Abdul Aziz ya masuk ke pelosok-pelosok Pak.
bukan Umar bin Abdul Aziznya. Ada pasukan masuk ke pelosok. Kalau zaman dulu itu Pak katanya ya, jadi banyak sekali ketika pergantian khalifah, rakyat itu nggak tahu pergantian khalifah karena belum ada informasi seperti sekarang. Kalau sekarang kan jangankan presiden Pak ya, gubernur aja kita tahu walaupun bukan gubernur Jawa Barat misalnya. Jadi sekarang ini begitu canggihnya teknologi, jangankan di Indonesia, di luar negara pun kita tahu presiden-presiden. Kalau dulu nggak ada alat komunikasi, makanya sangat sering sekali ya orang-orang yang menyebut khalifahnya itu adalah Pak Khalifah sebelumnya, padahal khalifah sebelumnya sudah meninggal. Ada sekelompok pasukan dari kerajaan mengontrol, kemudian apa? Ada seorang tua Pak ya, ada orang tua nanya ke pasukannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nggak ikut pasukan, lagi di keraton, lagi di istana. Kata lelaki ini, arifuni ya, arifuni biman hiya imamuna amiruna muksitun adilun. Tolong ini para pengawal raja, tolong para pengawal presiden ya, tolong saya kasih tahu, kita ini kayaknya punya raja baru ini ya, kita ini kayaknya punya pemimpin baru. Tolong kasih tahu saya ya, tolong kasih tahu saya siapa pemimpin kita yang baru ya. Karena saya yakin pemimpin saya, kata orang tua ini, muksitun solihun, pasti soleh, pasti adil. Jadi belum tahu bahwa pemimpinnya Umar bin Abdul, cuma dia menduga-duga nih orang ini. Kayaknya kita udah pergantian presiden nih. Kenapa? Karena pemimpinnya ini kayaknya lebih adil, lebih soleh. Akhirnya oleh kelompok pasukan ini dikasih tahu orang itu Pak, bahwa pemimpin, kamu tahu bahwa pemimpin hari ini adil soleh itu dari mana? Kok nebak-nebak gitu ya? Belum tahu namanya, belum tahu orangnya, kok nebak-nebak kalau imamnya, pemimpinnya sudah adil dan soleh. Kata orang ini, karena saya ini punya kambing, kata orang tua ini Pak ya, selama 2 bulan ini tidak ada satupun kambing saya yang dimakan serigala. Jadi saya menduga pasti pemimpinnya ini udah ganti, pemimpinnya lebih adil, lebih soleh. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya soleh, jarang ada musibah katanya. Jadi sebelumnya Umar bin Abdul Aziz itu yang namanya kambing itu sehari itu hilang terus Pak. 2 bulan ini kata lelaki itu, kata pengembala itu, kok 2 bulan ini anjing saya aman-aman aja. Padahal gak ada satpam Pak ya, gak ada apa-apa. Ini berarti pemimpin saya sudah ganti, dan pasti pemimpin saya ini orang adil, orang soleh. Itu karena apa? Karena Umar bin Abdul Aziz niat sebelum jadi imam, jadi khalifah itu niatnya ingin jadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil. Oleh Allah ditolong Pak ya, ditolong jadi imam yang adil. Dan pengaruhnya bagaimana? Dari niat itu, yaitu tadi kambing bisa selamat Pak dari terkaman serigala. Karena hebatnya nih niat. Jadi niat itu jangan tanggung-tanggung Pak ya. Niat itu apa saja Bapak Ibu, niat apa saja, niat ya. Malah bagusnya kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibur Ratib, kalau bisa amal satu niatnya yang banyak Pak. Kalau bisa ayyastami'a fi amalin wahid niyatun kasirah, kata Imam Abdullah bin Alwi Al. Jadi kalau bisa amalnya sih satu, tapi niatnya yang banyak, biarin Pak. Bapak misalkan mau nengok orang sakit, niatnya jangan cuma iyadatul mari, jangan cuma mau nengok orang, sekalian niatnya apa? Silaturahmi juga. Niatnya apa lagi? Saya nengok orang sakit pertama. Yang kedua niat juga silaturahmi. Niat nyapa orang yang ketemu di jalan. Niat senyum sama orang yang ketemu di jalan. Apalagi Pak kira-kira? Niat bantu orang kalau ada kecelakaan di apa aja. Fi amalin wahid niyatun kasiro. Kalau bisa tuh begitu ya Pak. Karena apa? Semakin banyak niat itu, kata Imam Abdullah ya, bahwa setiap niat itu ada pahala masing-masing. Jadi kalau Bapak niatnya cuma nengok orang sakit, ya pahalanya cuma itu doang Pak. Tapi kalau Bapak macam-macam niatnya, ya semacam itulah niat nih. Jadi Bapak dari rumah ke sini jangan cuma niat pengen tolakul ilmi saja. Niatnya apa? Kira-kira pengen silaturahim, berarti buat pahalanya. Pengen niat apa lagi? Pengen niat bantu saudara misalkan, atau
pengen niat idkhalul surur, nyenengin orang, pengen nyeneng apa lagi? Membantu orang, kan bisa saja di sini Pak ya. Membantu apa saja niat itu yang makanya Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau mau datang ke majelis taklim niatnya sampai 16 Pak, 16 jenis niatnya ya. Itu kalau dulu saya di pesantren dibaca gitu ya, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa wa ittiba wa ifada wa terus wa husnil khatimah, yang terakhir wa husnil khatimah bil afwi wal afiyah ya, wa husnil khatimah bil afwi wal afiyah wa sholahil aqibah. Ada 16 niat. Jadi Imam Abdullah bin Al-Haddad itu kalau ke majelis taklim bukan hanya ingin nyari ilmu, nyari apa? Nyari husnul khatimah. Karena nggak tahu kita ini adalah hari terakhir gitu Pak ya. Bisa saja Pak ya, nanti lagi enak-enak ngeteh, gitu ya. Ini bukan sedih Pak ya. Oh, makanya Pak minum kan. Ini kebetulan. Pas kebetulan. Syahidan tapi ya. Amin. Masih banyak target sebenarnya. Masih banyak target yang belum tercapai. Jadi itu Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau datang ke majelis taklim apa? Minum dulu Pak Eko ya. Niatnya mudah-mudahan husnul khotimah, karena saya nggak tahu nanti di majelis taklim itu meninggal dunia. Bisa sah? Jadi itu perbanyaklah niat, bukan hanya niat Pak ya, tapi perbanyaklah niat. Mudah-mudahan kita setiap beramal tidak pernah lupa niat, dan perbanyaklah niat-niat yang baik. Itu di awal kajian kita Jawahirul Kalamiyah, niat dulu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan halaman 17 ya. Beberapa bulan kemarin kita sudah membahas tentang al-imanu bil malaikah ya. Bagaimana kita mengimani, meyakini, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Setelah kepada Allah, kepada malaikat Allah, kewajiban kita yang belum selesai adalah apa? Yang nomor 17, al-mabhasus salis fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala. Al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga. Fi imanin bi kutubihi subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang iman terhadap kitab-kitab Allah. Kepada Allah sudah selesai, ada sifat wajib, ada sifat apa lagi Pak? Mustahil, ada sifat jaiz. Wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. 20 tambah 20 tambah 1 40, berapa tuh? Siji ya, 41. Sifat Rasul wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. 9 tambah 41 50. Makanya di kampung kita sering menyebutnya akidah sekat katanya ya. Sekat jadi 50 ya. 50 akidah yang harus diimani. Itu sudah beres ya. Nah, dengan kita iman kepada Allah ini harapannya Pak, kita semakin ma'rifatul. Sudah kenal nggak Pak sama Allah Pak? Kenal belum? Belum? Gimana ya? Ulang lagi apa gimana ini? Tuh, jadi tujuan belajar tauhid itu adalah ma'rifatullah. Kita lebih mengenal Allah. Jadi tidak hanya sekedar Allah itu yang menciptakan Pak ya, Allah itu yang memberi rizki, tidak. Tuh ya. Dengan mengenal sifat 20 itu kita berarti semakin mengenal Allah. Allah itu baqo ya. Baqo itu apa? Tidak ada awalnya ya, atau apa? Baqo itu abadi ya, tidak ada akhirnya. Ada lagi kida, Allah itu lebih dulu dari kita. Terus Allah berbeda dengan kita. Allah satu, Allah apa lagi? Berkuasa, Allah berkehendak, Allah berfirman. Terus sifat 20. Jadi semakin minimal kita tahu Allah itu bukan hanya yang menciptakan, Allah yang mengangkat derajat kita, Ar-Rafi, Allah yang memberikan manfaat, An-Nafi, Ad-Darru, Allah yang memberikan bahaya. Jadi semua kita ini ya Allah semua hakikatnya. Makanya ketika kita belajar sifat wajib 20 itu, maka kita akan menyadari betul bahwa penggerak semuanya adalah
Allah. Jadi cirinya orang yang sudah mengenal Allah, Pak ya, mengenal Allah itu dia akan ridho dengan berbagai ketetapan Allah. Ya, karena dia tahu Allah itu bukan hanya yang menciptakan, tapi huwa al-barrur rahim. Allah itu yang maha baik, yang maha sayang. Jadi kalau ditakdirkan yang pahit-pahit, yang gak enak-enak itu hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Cuma kita ngelihatnya yang dohin-dohinnya aja. Kalau kebakaran toko, lihatnya kebakaran tokonya, ya. Kalau ada anak yang sakit terus dia anak kita nggak pernah ngeraba saya punya dosa apa ya, tuh gitu kan. Jadi kita ngelihatnya yang dohin-dohin saja. Padahal Allah ini ketika melihat kita karirnya naik, ya anaknya sehat terus, istrinya sehat terus, rezekinya bagus terus, kok ke masjidnya agak kendor gitu kan? Kok ke majelis taklimnya agak males. Nah, coba sesekali ya di tokonya itu kebakaran gitu. Kalau orang udah kebakaran apa? Yang disebut siapa? Ya Allah. Karena nyebut presiden juga bakal diladenin, Pak ya. Nyebut camat juga kita ngapain di sono-sono kan? Nah itu jadi pasti yang dipanggil Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah, dia menyadari betul bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah untuk kebaikan di dirinya. Tapi kalau kita ngeluh terus, nyalahin takdir terus, berarti belum kenal Allah kalau gitu, Pak. Nyangkanya Allah itu jahat, kejam, tidak baik, ya. Padahal Allah itu al-barru. Al-barru itu yang maha baik. Kita saja anggapan kitanya, gitu ya. Kemudian orang yang sudah mengenal Allah, cirinya lagi apa kalau sudah mengenal Allah? Dia tidak akan membeda-bedakan makhluk Allah. Mau dia ulama, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, pinter, bodoh, bahkan kepada ahli maksiat pun, bahkan kepada orang kafir sekalipun apa? Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Dia yakin betul, mengenal. Yang menciptakan orang kafir siapa, Pak? Allah. Yang menciptakan orang maksiat Allah. Yang menakdirkan dia maksiat semuanya Allah. Makanya orang yang sudah mengenal Allah tidak pernah membenci ciptaan Allah. Bahkan kepada kepada hewan pun ya sayang, bahkan kepada non muslim pun sayang, menghormati, ya. Adapun membenci, ya membenci kemaksiatannya saja, Pak ya. Kalau sama orangnya tidak boleh. Jadi menyadari kulluna ibadullah, kita ini semuanya makhluk Allah. Ya, Bapak kalau punya ayam misalkan, Pak ya, kalau punya ayam 10, Bapak punya ayam 10 di kandang. Kalau sama saya yang satu ayam kepalanya dipentung sama palu, kira-kira nerima gak, Pak? Punya ayam 10, yang 10 itu ada satu ayam yang saya ketok Pak kepalanya pakai palu, kira-kira nerima gak, Pak? Kagak nerima. Kenapa? Itu ayam saya atau ayam Bapak. Sama Allah pun ya, ada hambanya yang maksiat, ada hambanya yang taat, ada hambanya yang kufur, yang kafir, macam-macam. Oleh kita dimusuhin, kira-kira nerima gak Allahnya? Itu ya. Jadi cintailah ya. Jadi itulah yang dalam Nahdlatul Ulama di NU itu ada namanya ukhuwah Islamiyah. Sesama orang Islam kita hormati. Oh, ada saudara kita yang tidak Islam, tetap bersaudara, namanya ukhuwah watani. Dia saudara kita karena satu negara. Oh, dia enggak satu negara, enggak satu agama. Orang Amerika agamanya Kristen, tetap saudara kita, namanya ukhuwah basyariah. Saudara sesama manusia. Ada sesama Islam, sesama satu bangsa, satu negara, ada yang satu sesama manusia. Itu juga tetap saudara kita. Yang dilihat bukan manusianya, penciptanya siapa? Mencipta Allah itu orang yang sudah benar-benar ma'rifatul, mengenal Allah, tidak ada kebencian, tidak ada pertengkaran, ya semuanya hakikatnya dari Allah. Nah, sekarang setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kepada malaikat, kewajiban kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita kalau di mulut barangkali sudah dikatakan iman enggak? Ya iman. Tapi hatinya bagaimana? Nah, di sini dibimbing oleh para ulama sampai kepada para sahabat dan Rasulullah. Beginilah cara mengimani kitab-kitab Allah. Sin soal pertanyaannya, kaifa bagaimana al-i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala. Bagaimana caranya kita mengimani, mengiktikadi, mempercayai kitab-kitab Allah.
Allah. Jim jawabnya. Ini para ulama menjawab, a'taqidu, cara mengimani kitab Allah itu ada 3 kata bro. Jadi kalau 3 ini sudah masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, mantap kita 3 ini dalam hati, kita sudah iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana a'taqidu? A'taqidu, saya meyakini, saya mengimani, saya mempercayai anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah kutuban, ada beberapa kitab. Ini yang pertama ya. Jadi iman kepada kitab Allah, meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab, bukan kitab saja Pak ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada satu mufrad namanya kitaban. Ya, kitaban itu satu kitab. Kalau kutuban beberapa kitab. Rojulun satu laki-laki, tapi kalau rijalun beberapa laki gitu ya. Nah ini kutuban, Allah itu memiliki beberapa kitab. Itu harus yakin. Jadi yang punya kitab bukan para nabi Pak. Yang punya kitab siapa? Allah. Itu percayakan ya. Nah kitab Allah ada berapa Pak? Nah itu ya. Kitab Allah itu banyaknya tidak terhitung. Ya. Jadi kitabnya Allah banyaknya tidak terhitung. La ya'rifuha, kata para ulama, illallah. Tidak tahu jumlah kitab Allah kecuali Allah sendiri. Jadi yang 4 itu bagaimana? Jumlah kitab yang diberitakan oleh Al-Quran, yang diinformasikan oleh Al-Quran, yang disabdakan oleh Nabi, disampaikan oleh ulama-ulama, terus guru-guru kita sampai kita hari ini. Itu ada 4. Jadi kitab Allah itu ada yang diberitakan oleh Allah, ada yang tidak diberitakan. Yang tidak diberitakan bisa jadi lebih banyak daripada yang. Tapi kita kan acuannya kepada Al-Quran Pak ya. Dalam Al-Quran yang diceritakan cuma ada 4 kitab ya. Kita mengenal kitab apa? Taurat ya. Taurat, inna anjalna, kata Al-Quran, Taurata, inna anjalna Taurata fiha hudaw wa nur. Itu kata Al-Quran, aku telah menurunkan Taurat. Tuh, berarti memang Taurat itu ada Pak ya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, informasinya seperti fiha hudaw wa nur. Taurat itu pada masanya dulu menjadi petunjuk dan menjadi penerang bagi umat Nabi siapa? Nabi Musa alaihis umat Israel pada sebuah Israel. Kemudian setelah Taurat ada lagi apa? Injil ya, ini yang populer sekali ya. Wa atainahul injila dalam Al-Quran. Kalau tadi wa anjalna, wa atainahu injila fihi hudaw wa nur. Aku memberikan kepada Nabi Isa apa? Injil. Berarti memang Injil itu ada. Walaupun Injil dulu dengan Injil sekarang sudah berbeda, sudah banyak tahrif namanya, sudah banyak perubahan-perubahan, penyelewengan. Injil dulu ya, Nabi Isa adalah nabi. Kalau sekarang apa? Tuhan, kan itu sudah penyelewengan. Bahkan Taurat pun Pak sudah banyak tahrifat ya, tahrif itu penyelewengan. Seperti nanti di Taurat tidak ada yang sekarang, Taurat sekarang ya, sudah tidak ada menceritakan surga, tidak ada menceritakan lain sebagai Injil. Kemudian yang ketiga ada lagi yang populer adalah kitab Zabur atau Majmur kita sekarang ya, Zabur. Wa ataina Dawuda Jaburo. Mungkin udah baca Pak ya. Wa ataina, dan aku telah memberikan Dauda kepada Nabi Daud apa? Zaburo, kitab Zabur. Dan Al-Quran ya, fisiknya sudah ada sekarang. Al-Quran apa ya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sudah ada teksnya semua, sudah ada bukti dalilnya semua. Zabur ada dalilnya, Injil ada dalilnya, Taurat sampai Al-Quran ada dalil. Selain 4 kitab itu apa lagi Pak? Kitab apa? Kitab apa misalkan yang lain-lain itu tidak direkam dalam Al-Quran, tidak difirmankan dalam Al-Quran. Maka kita meyakini bahwa kitab yang dikisahkan oleh Al-Quran cuma 4. Nah itu yaitu 4-4 ini yang punya siapa Pak? Yang punya Allah, bukan para nabi Pak ya. Nanti para nabi itu diturunkan kepada para nabi. Jadi yakini bahwa kitab-kitab Allah ini adalah milik Allah.
Nah, nanti juga ada kitab, Pak. Ada namanya suhuf. Coba. Suhufu Ibrahim, Suhufa Ibrahim wa mu. Surat apa itu, Pak? Surat apa? Ya, surat Anu dah ya. Surat Anu di Al-Qur'an. Gitu aja udah beres, Pak ya. Surat tapi enggak ada sih, Pak. Surat Anu tuh enggak ada, Pak ya. Surat Anu aja. Ada dalam kita sering baca Suhufa Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf ya dengan kitab itu beda. Kalau kitab itu sudah seperti ini, Pak ya, sudah dijilid gitu, sudah satu. Itu namanya kitab. Tapi kalau suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Jadi kayak kita mau motokopi itu, Pak ya, 7 lembar. Kita ngeprint misalkan 7 lembar dicetrik, itu namanya suhuf, Pak, bukan kitab. Tapi kalau kitab, ya ini sudah jadi ini kitab. Gitu, Pak ya. Jadi udah lebih rapi, lebih tebal biasanya kalau kitab. Nah, itu jadi Al-Qur'an adalah kitab, Injil adalah kitab, ya. Taurat jadi bentuknya sudah kayak buku. Tapi kalau suhuf itu sama firman Allah kepada para nabi, tapi berupa lembaran-lembaran, tidak terlalu banyak, ya. Nah, suhuf ini berapa jumlahnya? Ada 100, Pak ya. Nabi Sis alaihi salam dikasih suhuf oleh Allah. Berapa jumlahnya? 50 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim berapa? 10 suhuf. Nabi Musa ini double, Pak ya. Kitab dapat, suhuf dapat, gitu ya. Kitabnya apa? Taurat, suhufnya 10 suhuf, ya. Kemudian Nabi Idris 30 suhuf. Jadi Nabi Sis 50, Nabi Idris 30, berarti berapa tuh, Pak? 50 sama 30? 80. Nabi Ibrahim 10, kemudian Nabi Musa 10, 100 suhuf, ya. Nah, itu semuanya adalah bimbingan, pedoman, perintah Allah yang harus diimani. Jadi kita umat Islam tidak boleh meyakini bahwa kitab suci Al-Quran saja, Pak. Kita harus meyakini bahwa sebelum Quran itu ada Injil, ada Taurat, ada dan semuanya adalah kitab-kitab Allah. Cuma bedanya apa? Kalau Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, kalau kitab sebelumnya nujilat daf'atan wahidah. Jadi kalau Taurat itu, Pak, langsung cash dikasihnya, blank satu kitab. Tuh, kalau tahu Taurat kepada Nabi Musa diturunkan di mana? Di Tursina, di Bukit Sinai, ya. Di Tursina diturunkan, nih Musa, blank satu buku. Jadi 1 kali pengirimannya gitu. Kurirnya tuh cuma 1 kali baliknya, Pak ya. Nah, gitu. Kemudian Injil juga sama, blek daf'atan wahidah 1 kali. Di mana? Yerusalem, ya. Kemudian juga Zabur 1 kali. Tapi kalau Al-Qur'an nujilat munajjaman, ya, berangsur-angsur. Tergantung kasusnya apa ini ya. Ada kasus orang sholat balik sambil mabok, turun 1 ayat. Ada orang, jadi apa? Hubungan apa terus? Komunikasinya Allah dengan Nabi Muhammad terus, ya. Itu saking Habibullah, saking apa? Nabi Muhammad itu yang paling dicintai oleh Allah, makanya Quran pun tidak sekaligus diberikan, biar sering ketemu gitu ya. Jadi komunikasinya terjalin antara Allah dengan Rasulullah. Itu bedanya apa? Bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Itu yang pertama, Pak ya. Yakini bahwa semua kitab Allah yang diceritakan atau tidak itu milik Allah. Kemudian yang kedua, anjalaha, kitab-kitab itu diturunkan ala anbiya'ihi. Nah, ini yang kedua, yakini kitab itu diturunkan kepada para nabi. Jadi tidak diturunkan kepada malaikat, tidak diturunkan kepada para sahabat nabi, kepada para ulama, kepada para ustadz, kepada kita. Jadi Quran apa kitab ini khusus diturunkan Allah kepada para nabi. Jadi Bapak jangan langsung percaya kalau ada orang pinter banget sekarang, saya dapat kitab suci. Jangan percaya, Pak ya. Karena yang dapat kitab suci adalah apa? Ala anbiya'ihi, hanya para nabi. Jadi itu yang kedua ya, yakini bahwa kitab-kitab ini hanya diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kemudian yang ketiga, wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Yakini bahwa seluruh kitab, apakah kitab namanya kitab samawi, Pak ya, Injil, Taurat, Zabur, Quran itu disebutnya kitab samawi. Kitab samawi itu kitab langit. Kenapa dikatakan kitab langit? Karena dibawa oleh Jibril dari langit, makanya kitab
samawi, kitab-kitab langit ya, kitab-kitab langit. Nah, ketiga meyakini bahwa seluruh kitab samawi, kitab 4 ini, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, semuanya benar. Isinya benar. Tidak boleh ada keraguan satu ayat pun kepada Al-Quran. Jangan-jangan ini bukan Al-Quran. Jangan-jangan isi Al-Quran ini salah nih, jangan. Jadi yakinilah semua ayat-ayat Al-Quran semuanya benar. Yakinilah seluruh isi Injil yang asli itu benar. Yakinilah seluruh isi Taurat, Zabur semuanya hak pun pasti benar. Dan apa yang difirmankan dalam Al-Quran pasti benar. Jadi jangan ada kelakuan. Diceritakan neraka, percaya nggak Pak? Pernah ke sana? Katanya Pak. Kalau Pak Eko ngomong di sana ada Habib Umar, dia percaya karena pernah ke sana. Fotonya ada. Kalau saya ngomong ada neraka, saya belum pernah ke sana, belum pernah selfie di depan pintu jahanam misalnya. Gimana ini? Tapi Al-Quran mengatakan ada jahanam, percaya tidak Pak? Harus percaya. Nah itu berarti sudah iman kepada kita. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah lewat Al-Quran harus percaya dan pasti benar. Ada pahala, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada siratal mustaqim, ada kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Kita harus mengiman. Itulah yang namanya iman. Iman itu membenarkan sekalipun kita belum pernah ke sana. Percaya, udah ya, ngandel kan orang Jawa, ngandel percaya. Tidak ada keraguan dan pasti benar. Itu yang pertama, yakini bahwa seluruh kitab suci itu hakun. Ya. Yang kedua, tibyanan likulli syai'. Seluruh kitab suci termasuk Al-Qur'an isinya menjelaskan apa saja. Jadi paket lengkap Pak Al-Quran itu Pak ya. Mau apa aja ada di Al-Quran. Ada yang kesurupan, apa Pak bacanya? Ayat kursi, tapi gak mempan ya. Malah jinnya lebih lancar lagi baca ayat kursi lagi. Tuh, tapi ada semua Pak ya. Ada ayat-ayat Quran itu luar biasa, ada hikmah. Jadi di samping sebagai huda ya, lil muttaqina huda sebagai petunjuk, ada sisi-sisi yang luar biasa di Al-Quran untuk bisa, karena memang wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai petunjuk, tapi syifa. Syifa itu sebagai obat. Ada orang yang berkeyakinan betul dengan membaca Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit. Tidak apa-apa. Dijadikan tawasul Al-Quran untuk penyembuhan penyakit. Silakan Pak ya. Jadi apa saja Al-Quran itu ada. Isinya juga lengkap, mau tentang ekonomi ada dalam Al-Quran. Jadi jangan dianggap Quran itu tentang surga, neraka, pahala, dosa, bukan itu aja Pak. Ya, kalau kita tekun memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, ya akan menemukan segala-galanya dalam Al-Quran. Gitu ya, dalam Al-Quran. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketika aku baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka aku bisa mengarang kitab yang kitab itu tidak akan kuat dibawa oleh 70 unta. Ya? Kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya jelaskan ilmu yang ada di Bismillahirrahmanirrahim, saya karang kitab dari Bismillah itu, 70 unta tidak akan kuat membawa kitab karangan saya dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja tuh sampai segitu Pak. Baru Bismillah. Kalau saya Bapak baca Bismillah, ya udah gak dapat apa-apa. Boleh tujuannya pahala aja kita Pak ya. Tujuannya pahala. Ya karena memang alatnya beda. Kalau kita alatnya kan nggak bisa gitu ya Pak. Ya, orang-orang tertentu yang bisa menggali itu. Jadi ilmu pengetahuan juga semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu yang pertama. Jadi yang kedua hudan sebagai yang benar, kemudian menjelaskan segalanya dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita sudah mengimani bahwa kitab ini adalah milik Allah, kitab ini diturunkan oleh Allah kepada para nabi, dan seluruh kitab termasuk Al-Quran itu hakun, pasti benar dan pasti lengkap, maka kita sudah dianggap sah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani kitab-kitab. Nah,
Nomor 18, soal kaifa i'tiqaduka bit Taurat. Setelah kita iman kepada kitab-kitab Allah, kita juga wajib iman kepada Taurat, Pak ya. Kepada Taurat. Udah ada ini, Pak ya. Nah, itu jadi intinya bahwa iman kepada kitab itu tidak hanya kepada Al-Qur'an. Makanya di awal surat Al-Baqarah itu apa? Tu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila ilaika apa min unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ya. Alif lam mim dzalikal kitabu hudal lil muttaqin. Orang muttaqin itu yang apa? Yang yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik. Jadi orang yang bertakwa itu iman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan yang iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Ya, jadi iman kepada Taurat, iman kepada Injil, iman kepada mengimani itu semua. Walaupun yang 3 kitab itu sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi iman kepada yang asli, yang orisinil, Pak ya. Kalau yang sekarang sudah banyak perubahan ya. Jadi kesimpulannya untuk pada malam hari ini adalah apa? Kita tidak hanya wajib mengimani Allah, mengimani malaikat, tapi juga mengimani kitab-kitab Allah. Dengan cara meyakini semua kitab itu milik Allah. Yang kedua, semua kitab itu diturunkan kepada para nabi Allah, tidak kepada selain nabi. Dan yang ketiga, meyakini bahwa seluruh kitab suci ini pasti benar ya, dan pasti lengkap. Apa saja kalau datang ke Al-Quran ya, bukan hanya sebagai pahala, tapi menjelaskan segala-galanya. Ekonomi, kesehatan, kelautan, teknologi, semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma karena keterbatasan pemikiran kita, mungkin juga waktu yang tidak cukup, akhirnya apa? Kita kalau baca Al-Quran ya tujuannya bukan nyari ilmunya, Pak. Bukan nyari petunjuknya, apa yang saya baca itu apa, buat petunjuk hidup saya itu buat apa. Kita selama ini masih yang penting dapat pahala, masih segitu. Tapi juga udah bagus daripada kagak baca. Jadi kalau bisa sih terjemah ya. Karena ada Al-Quran yang terjemahnya Pak ya. Jadi 2 ayat, atau Bapak baca dulu misalkan 2 lembar. Dari 2 lembar itu ambil 1 ayat yang bisa jadi pedoman hidup apa gitu Pak ya. Terjemah dulu. Tapi nanti terjemah itu tidak cukup Pak, karena banyak terjemah yang kadang perlu tafsir namanya Pak ya. Makanya nanti harusnya sih ada pelajaran tafsir di sini ya. Dan Pak ini ya Kiai Nahrawi ya, ada tafsir. Jadi tafsir itu lebih lengkap. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang diterjemah yang kita bikin bingung ya. Contohnya wa'malu masyirtum dalam Al-Quran ya, berbuatlah kalian sesukamu kata Allah. Nah ini kita kalau lihat terjemahnya berbuatlah sesuka kalian. Wah, mulai besok malas sholat, kagak sholat, suka-suka gue gitu Pak ya. Bunuh orang, bunuhlah. Nyuri apa? Wa'malu masyirtum kata Allah. Tuh, karena ngandelin terjemah doang Pak ya. Tapi kalau Bapak belajar tafsir Jalalain atau tafsir Munir itu kitabnya ya. Oh, ini ayat ini maksudnya untuk siapa? Ya. Kemudian untuk kasusnya seperti apa gitu ya. Kenapa sekarang banyak orang yang merasa dirinya menjadi mujahid, jihad, bom bunuh diri Pak ya. Kan banyak Pak ya, walaupun alhamdulillah sekarang udah nggak terjadi lagi. Beberapa tahun kebelakang banyak orang yang bom bunuh diri. Ketika ditanya nyodorinya apa? Ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab, ayat-ayat perang ya. Jadi bacanya dari terjemah dipraktekkan langsung Pak ya. Itu jadinya kayak dokter malah praktek gitu Pak ya. Nah ini jadinya memahami Al-Quran, kalau untuk belajar terjemah dulu silahkan, tapi harus didampingi guru yang mengerti ilmu tafsir biar tidak salah kaprah. Itu barangkali Pak ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan tentang niat tadi yang pertama, yang kedua tentang iman bi kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Saya Ustaz mau nanya tentang masalahnya. Tadi di awal Pak Ustaz menjelaskan ada 16 niat kalau kita akan melakukan kebaikan. Kalau saya
Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa bagusnya satu amal itu disertai dengan banyak. Ya, Imam Abdullah bin Alwi nanti ada kitabnya Risalatul Awanah ya kitab. Nah, saking pentingnya banyak niat Imam Abdullah itu kalau mau ngaji itu ya niatnya sampai 16. Ya nanti kalau ini sih mau ngikutin aja ya biar nanti bisa setiap mau ngaji baca itu gitu ya. Coba bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil akibati. Nah itu niatnya Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau mau ngaji Pak ya. Nanti kita istiqomahkan Pak ya sebelum materi kita baca dulu Pak ya. Nanti niatnya yang pertama kalau hadir ke majelis taklim nawaitu saya niat kata Imam Abdullah ta'alluma belajar. Yang pertama yang pokok itu ya. Yang kedua wa ta'lima. Ada ta'allum, ada taklim. Taklima itu setelah belajar kita niatkan kalau udah punya ilmu nanti kita ajarkan ke anak kita, ke istri kita, bawa oleh-oleh dari majelis itu ke anak kita. Jadi kita ini kalau belajar itu jangan cuma niat belajar, niat kalau udah punya ilmu nanti diajar. Jadi diajar itu jangan ada bayangan wah nanti harus punya murid, gak usah Pak. Yang kecil-kecil di rumah anak kita, keponakan kita, sepupu kita itu aja udah cukup ya. Jangan muluk-muluk. Nawaitu ta'alluma wa tadzakkura. Saya niat lagi datang ke majelis ilmu itu wa tadzakkura untuk ingat kepada Allah, agar zikir kepada Allah. Insya Allah Pak kalau datang di majelis ini pikirannya apa ya kira-kira? Masih mikirin cicilan nggak kalau di sini Pak? Ya minimal eling ya, ingat sama Allah, tadzakkur. Wa tadzkira. Bukan hanya itu, kita juga niatnya mengingatkan orang yang di sekitar kita. Dakwah Pak. Ada orang diajak itu mau. Ada orang yang kagak diajak ngikutin kita, begitu Pak. Kita kadang capek Pak ya, ngajak anak gitu. Ayo jamaah, ayo kagak didengar. Tapi kalau kita jamaah ke masjid, tiba-tiba anak berpikir, iya ya Bapak saya kok rajin jamaah, saya enggak. Ada yang dakwah namanya dakwatul hal. Dakwah dengan perilaku. Jadi kita ini bukan hanya ingin ingat sama Allah, ngajak orang lain di sekitar kita juga ingat sama Allah. Dan niatnya itu dakwah juga kita ke sini Pak ya. Dan tadzakura wa tadhkira wan naf'a. Ya, kita juga wan naf'a wal intifa. Niat ke majelis taklim ngambil manfaat. Ada banyak manfaat bukan hanya ilmu saja Pak ya. Manfaatnya bisa silaturahmi, bisa saling menyenangkan teman, bisa saling membantu dan bisa sedekah mungkin Pak ya. Dan wan naf'a wal intifa. Kemudian apalagi wal ifadah wal istifadah. Apa istifadah? Memberikan faidah. Ya, sebenarnya ilmu, ya memberikan ilmu dan menerima ilmu. Mungkin Pak Eko jangan nyangka saya kesini niatnya buat ngajarin ilmu, bukan. Saya juga kesini niatnya apa? Nyari ilmu juga. Karena ada pertanyaan Pak Eko yang lain yang saya sebenarnya sudah lupa gitu Pak ya. Oh ini pertanyaan ini dulu saya tanyakan sama kiai saya di sana 10 tahun yang lalu. Jadi saya akhirnya ingat lagi sama ilmu. Jadi saya kesini tidak hanya ingin berbagi ilmu, saya mengingat ilmu-ilmu yang dulu saya dapat. Namanya al-ifadah wal istifadah. Kemudian wal hassa ala tamassuki bi kitabillah. Saya datang ke majelis taklim kata Imam Abdullah bin Al-Haddad
ingin mendorong saya agar mengamalkan isi Al-Quran. Kan dapat Pak ya. Ingin mengamalkan ilmu, bukan hanya dapat ilmu. Tadi nerangin masalah misalkan tentang sholat tahajud. Saya pengen amal tahajud. Namanya termasuk pada wa sunnati rasulihi, bukan hanya kitab-kitab amalan-amalan yang Allah beritahu dalam Al-Quran, tapi sunnah-sunnah roh. Saya ingin datang ke majelis taklim, nanti sunnah Rasul di rumah saya amalkan. Harus di sunnah Rasul pengertiannya jangan ya. Sunnah Rasul itu bisa puasa. Kita udah kemana tahu ya kalau sunnah Rasul. Jadi sunnah itu bukan di sana terus pikirannya, itu sunnah tapi bukan ke sana terus. Banyak sunnah-sunnah yang lain. Kemudian apa lagi? Wal huda ya, memberikan petunjuk. Wal huda ilal khair, memberikan petunjuk kepada kebaikan. Termasuk misalkan guru-guru kita memberikan petunjuk. Bapak juga nanti memberikan petunjuk kepada yang di rumah. Kemudian wa husnil khatimah. Nah, tadi yang saya jelaskan ya adalah niatnya husnul khatimah. Kita tidak tahu ya umur kita apa sampai di sini apa enggak. Bisa jadi ketika habis ini meninggal dunia dan dikatakan mati syahid-syahidnya syahid akhirat kayak. Jadi jangan dibayangkan syahid seperti yang di medan perang. Kita ada orang meninggal dunia ketika belajar, namanya syahid akhirat. Kayak kemarin anaknya Pak Gubernur itu ya Pak, Eril itu syahid itu. Karena gharib orang yang tenggelam itu syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu kalau ketemu, tapi nggak ketemu katanya ya. Belum ketemu. Kalau ketemu itu ya tetap dimandikan. Kalau utuh badannya ya dimandikan, disolatkan, dikafani, dikubur. Kalau syahid yang dunia akhirat, yang di medan perang kan tidak boleh tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Kenapa nggak boleh disolati orang yang mati syahid dunia akhirat? Tujuannya disolati buat apa Pak? Allahumma ghfir lahu warham, didoakan. Tujuan disolat itu didoakan mayitnya Pak. Orang yang sudah mati syahid fa innahu maghfurun, kata Rasulullah. Sudah diampuni, mau ngapain didoain Pak? Itu rahasianya kenapa orang yang mati syahid di medan perang itu gak usah disolatin. Karena kalau kita nyolatin kayak ngegarmin laut Pak, nganggur. Karena udah dapat tiket masuk. Ya karena yang disolat itu karena masih ramang-ramang, masih abu-abu, surga neraka itu ya. Gak boleh dimandikan juga. Kenapa? Biarin darahnya berlumuran. Kata para ulama apa rahasianya? Biar jadi syahid, jadi saksi nanti. Nih saya ini benar-benar mati syahid, apa darahnya? Gitu ya. Tapi darah ya. Kalau misalkan ada orang meninggal dunia mati syahid di medan perang, maaf keluar kotorannya. Jadi apa kotoran Bapak ya? Karena yang perang sama yang nggak perang juga kalau kotoran bakal keluar gitu Pak. Nggak bisa dijadiin bukti kalau kotoran juga ya. Tapi kalau darah, itu. Nah itu juga nanti darahnya ini nanti sebagai pewangi nanti di kiamat. Jadi orang yang nanti deket orang mati syahid wanginya beda. Karena wangi darahnya orang yang mati syahid kari ilmiski seperti minyak kasturi katanya. Nah itu ya. Jadi kita niat kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kalau ke majelis taklim niat mendapatkan husnul khotimah. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi di majelis taklim itulah akhir umur kita. Wassalahil akibah, dan akhir-akhir yang baik. Itu 16 kira-kira. Nanti insyaallah kalau ini kalau di pesantren saya baca itu biasanya. Kalau di sini rada-rada bukan pesantren jadi ya. Tapi Pak Eko nanti insyaallah mulai bulan depan kita sebelum ngaji baca niatnya, pahala niat, nanti satu persatu dijelaskan. Itu barangkali Pak Eko ya. Yang lain sudah cukup ya? Ada sih tapi lain hari atau lain hari ya. Ustaz, niat itu kalau ada yang batas niat itu nggak usah. Kayak saya mau ikut masjid, udah masuk baru ini gitu. Katanya kan sebelum masuk masjid. Tapi berarti ada batasannya gitu, niatnya ada di sini gitu. Jadi i'tikaf itu kan Allah bisufil masjid, diam di dalam masjid, i'tikaf. Diam, enggak ngapain juga, tetap dikatakan i'tikaf. Syukur-syukur baca Quran, sholat sunnah. Nah, ketika masuk ke dalam masjid, ya niat. Bahkan dari rumah pun enggak apa-apa, sudah niat. Saya mau niat i'tikaf di masjid. Nah, gitu ya. Tapi dihitung pahala i'tikaf pas masuk masjid. Kalau di rumah belum dapat pahala i'tikaf karena belum di masjid. Gitu ya. Jadi kalau niat sih kali-kali udah dibilangin, Bapak kalau sekarang udah niat besok saya mau i'tikaf di masjid mana misalkan, gak apa-apa kalau niat aja. Tapi
tapi dia udah dapat niatnya, udah dapat pahala niat i'tikafnya. Tapi pahala i'tikafnya nanti Bapak pas masuk di masjid. Paham ya? Jadi kalau niat mah dari sekarang nggak apa-apa niat, besok saya mau i'tikaf di Masjid Tambun gitu, At-Taqwa di situ ya. Nah gitu, itu sudah lebih bagus ya. Walaupun besoknya lewat lah gitu kan, karena ada yang maksudnya pas udah masuk masjid baru niatnya baru ingat Pak tadi. nggak apa-apa ya. Jangankan pas baru masuk ya, niat di rumah aja udah dapat gitu. Tapi dapat pahala niatnya. Tapi kalau pahala i'tikafnya ya pas di masjid itu dapatnya. Jadi kalau Bapak masuk ke dalam masjid, ya niatnya di situ nggak apa-apa. Bahkan belum berangkat pun sudah boleh niatnya. Posisi sholat Jumat gimana? Iya, kita sholat Jumat ini awalan datangnya, terus i'tikaf. Oh iya. Jadi Bapak misalkan dari rumah saya niat sholat Jumat, mau niat i'tikaf di masjid, mau niat sodako, apa aja. Niat silaturahmi sama jamaah yang lain, niat nyenengin jamaah yang lain, ya. Baik tadi. Nah gitu ya. Jadi i'tikaf itu boleh kapan niatnya, tapi terhitung pahala i'tikafnya itu ketika sudah di dalam masjid, gitu ya. Kalau Bapak keluar dari masjid ya berhenti pahala i'tikafnya. I'tikaf itu ya ketika di dalam masjid, walaupun tidak ibadah formal seperti baca Quran, cuma diam aja ya sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu ya, misalnya. Satu lagi. Ya. Yang puasa sunnah itu siang hari niatin kalau puasanya udah puasa. Boleh ya, kalau sunnah itu boleh niatnya tidak malam hari. Kalau sunnah tapi ya. Tapi kalau sholat, kalau puasa wajib harus malam hari, lailan bahasanya ya. Nggak boleh siang. Nggak boleh siang. Jadi kalau udah lewat imsak, niat ya udah. Tapi nanti Bapak siangnya harus puasa. Itu resikonya Pak. Misalkan Ramadan kemarin ya, malamnya tidak taraweh, akhirnya tidak ikut niat bareng sama jamaah. Itu pentingnya taraweh begitu, ingatin niat. Pulang ke rumah dari perjalanan tidak taraweh, itu dibangunin sahur, imsak jam 6 baru ya Allah saya belum niat. Maka Pak, karena belum niat berarti nggak puasa, makan aja nggak bisa Pak. Harus imsak, wajib puasa, tapi nanti kodok. Resikonya begitu, kodok lagi, puasanya harus, kodoknya juga harus. Itu resikonya kalau lupa niat di bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan atau di puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, misalkan Senin Kamis Pak ya, biasanya pagi ada nasi goreng nih, istri lagi pulang kampung, nasi goreng kagak ada, telur kagak ada, badan kayaknya kuat nih puasa jam 8 siang itu Pak. Niat puasa Senin Kamis aja, gak Pak? Kalau puasa jadi kalau puasa sunnah boleh malam hari, boleh siang hari. Tapi kalau yang wajib seperti Ramadan atau nadar atau qadha harus malam hari, tidak boleh siang. Berbayar utang puasa. Iya, itu namanya qadha. Qadha kan wajib. Baru harus malam. Pokoknya yang wajib itu ada puasa Ramadan, puasa qadha, ada puasa mandur, puasa yang dinadarkan. Pak Eko nanti kalau proyek saya goal, saya mau puasa 5 hari, wajib itu puasanya. Itu dia wajib. Jadi 3, ada yang Ramadan, ada yang qadha. Qadha itu berarti mengganti Ramadan yang ketinggal. Yang ketiga yang dinadarkan, yang dijanjikan. Saya kalau sembuh penyakit saya mau puasa 5 hari. Ya berarti nanti puasa wajib jatuhnya, dan niatnya harus malam, tidak boleh pagi. Kalau pagi ya tidak sah. Ya kayak Ramadan tadi tuh, malamnya tidak niat, sahur hingga jam 7. Ya puasanya tidak sah, wajib diqadha, tapi harus imsak, harus puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita kan kebanyakan mungkin ya, nggak boleh, dosa lah, dosanya lipat Pak ya. Lumayan, udah ngopinya di sos kamling lagi aduh. Itu ya. Makasih Pak Ustaz. Nah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.